Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aridi, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, NIM 18722500058. Mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen Bapak Dimas Wicaksono, SE, MAK. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang siklus akuntansi. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Dimas Wicaksono, SE, MAK selaku dosen pengantar akuntansi. Baik, langsung saja. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi dapat kamu artikan sebagai setiap tindakan akuntansi dalam suatu perusahaan yang harus mereka identifikasi, analisis, dan catat menggunakan proses yang berulang. Siklus ini berlangsung dalam kurun 1 tahun kalender. Semua prinsip, peraturan, metode, dan teknis akuntansi perusahaan gunakan pada kurun waktu tersebut untuk mencatat semua aktivitas akuntansi yang terkait dengan bisnis. Siklus ini biasanya mulai dengan pembukuan buku awal tahun dan berakhir dengan jurnal penutup. Selama perusahaan beroperasi, prosedur akuntansi ini akan mereka lakukan terus-menerus. Akibatnya, proses tersebut menjadi sebuah siklus. Keberadaan siklus tersebut dapat membantu pemilik usaha dalam mengkaji situasi keuangan perusahaan. Nah, menurut Dina Fitria 2014 pasal 28, siklus akuntansi mengacu pada tahap kegiatan akuntansi yang dimulai segera setelah transaksi dalam suatu entitas. Tahapan ini terjadi dari pencatatan, penggabungan, pengikhtisaran data keuangan yang telah terproses sebelumnya dan pelaporan. Sedangkan menurut Rahmapura 2013-18 berpendapat bahwa siklus akuntansi adalah seperangkat tugas dan tahapan akuntansi yang terjadi secara sistematis. Tahapan tersebut mulai dengan percatatan akuntansi dan diakhiri dengan penutup pembukuan. Nah, kali ini saya akan membahas 11 tahapan siklus akuntansi. Yang pertama ada identifikasi transaksi, yang kedua ada analisis transaksi dalam tahapan siklus akuntansi, yang ketiga ada pencatatan transaksi pada jurnal, yang keempat ada postingan buku besar, yang kelima ada penyusunan neraca saldo, yang ketujuh ada penyusunan jurnal penyesuaian, yang selanjutnya ada penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, ada juga penyesuaian laporan keuangan, membuat penyusunan jurnal penutup, penyusunan neraca saldo setelah penutup atau disebut tahapan profesional. Ada juga penyusunan jurnal balik, tahapan operasional siklus akuntansi. Selanjutnya, identifikasi transaksi. Nah, yang pertama, langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Selain itu, transaksi yang akan dicatat juga harus memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, maka transaksi tidak dapat dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Bukti transaksi biasanya berupa buku kwitansi, nota, atau faktur. Bukti kas keluar, memo penghapusan piutang dagang, dan lain sebagainya. Bukti-bukti tersebut tentu saja harus dan diverifikasi. Nah, yang selanjutnya adalah analisis transaksi. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan untuk memudahkan. Nah, kita semua dapat menggunakan rumus persamaan dasar akuntansi yang artinya ada aktiva sama dengan kewajiban, tambah ekuitas. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, pencatatan transaksi pada jurnal.
Setelah informatis transaksi dianalisis, kemudian dicatat secara runtut di buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode siklus akuntansi atau alur akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut perjurnalan atau disebut juga journalizing. Terdapat dua macam jenis jurnal dalam tahapan siklus akuntansi, yakni ada jurnal umum dan jurnal khusus. Yang selanjutnya jurnal umum atau dikenal dengan istilah jurnal saja. Biasanya siklus akuntansi yang dilakukan setelah tahapan entry adalah pencatatan transaksi yang dimaksud ke dalam satu rekening yang didebit dan satu rekening dikredit. Sedangkan jurnal khusus diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Contoh seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan lain-lain. Yang selanjutnya yang keempat adalah posting buku besar. Langkah selanjutnya dalam alur akuntansi atau urutan siklus akuntansi adalah yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke dalam buku besar akuntansi. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Pada umumnya, perusahaan mempunyai daftar susunan rekening-rekening buku besar yang disebut cash of accounts. Nah, masing-masing rekening biasanya diberi nomor atau kode. Nah, kodenya seperti 001 ya 002 gitu. Untuk apa? Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat cross reference dengan pencatatan transaksi di dalam jurnal. Itu yang keempat. Baik, yang selanjutnya yang kelima adalah penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara membuat neraca saldo sangatlah mudah. Nah, kita hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya, jadi harus balance. Jika jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit, maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang, masih ada kesalahan. Berarti kalau tidak balance ya. Kalau tidak balance berarti masih salah. Jika demikian, maka akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan disusun. Nah, langkah yang keenam, penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode alur akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti penyatatan transaksi umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Setelah itu, saldo yang ada di buku besar siap disajikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun secara akrulas basis. Nah, itu yang keenam, penyesuaian jurnal penyusunan. Baik, yang selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh adalah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahap siklus akuntansi ini, Anda hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang, berarti harus balance. Namun, ingat, saldo yang seimbang belum tentu benar, tetapi saldo yang benar pasti seimbang. Nah, itu yang ketujuh. Selanjutnya yang kedelapan, penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, urutan siklus akuntansi selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti 1. Laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi. Nah, terus neraca perusahaan.
dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Laporan arus kas memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Itu yang ke-8. Selanjutnya yang ke-9, membuat penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Fungsi jurnal penutup sendiri yakni melakukan penutupan rekening pada rekening laba rugi pada periode tertentu. Caranya adalah dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Pada akhir periode akuntansi, rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya sehingga harus ditutup. Nah, selanjutnya pada periode berikutnya dapat digunakan kembali untuk mengukur aktivitas yang baru dan mulai terjadi. Jadi rekeningnya bisa digunakan hanya satu kali. Selanjutnya yang ke-10, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Ini tahap opsional. Pada langkah ini akuntan menyusun neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuat jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo ini hanya membuat saldo rekening-rekening permanen saja. Tujuan membuat neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar, sudah balance. Sehingga penyusunan neraca saldo ini tidak wajib, hanya bersifat opsional. Nah, sekarang yang terakhir, yang ke-11, penyusunan jurnal pembalik, tahap opsional siklus akuntansi. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Karena tujuannya untuk menyederhanakan, maka tahapan siklus akuntansi terakhir ini juga bersifat opsional. Nah, jurnal pembalik biasanya dibuat pada awal periode. Caranya dengan membuat jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dengan kata lain, membalikan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian. Dari yang awalnya debit menjadi kredit dan dari yang awalnya kredit menjadi debit. Siklus akuntansi adalah merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan percatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Siklus pada alur akuntansi ini bukan hanya proses untuk pembuatan laporan keuangan. Nah, itu yang terakhir. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kekurangannya mohon maaf. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.